Meminum semuanya dalam satu tarikan napas. Untuk menghilangkan bayi dalam kandungan. Bahkan dia bersedia mempertaruhkan nyawanya. Gadis ini mempunyai ibu yang tuli dan bisu sejak kecil. Hari itu ibu sedang menjahit di rumah. Bos berkacamata kebetulan lewat. Dia melihat foto-foto cantik gadis itu dari teleponnya. "Mengapa kau tidak menikahkan putrimu kepadaku? Sangat sulit untuk mencari orang sepertinya. Aku berjanji akan membuatnya bahagia setiap saat." Padahal ibu tidak bisa mendengar. Tapi semua hal yang berhubungan dengan putrinya, ibu akan sangat sensitif. Dia segera menamparkan pria mesum tersebut. Sehingga membuat kacamatanya terlepas. Namun dia tidak punya niat untuk berhenti. Di malam hari dia baru pulang sekolah. Pria itu menunggunya sampai sendirian. Kemudian memperkosanya. Sampai Lina terbangun. Semuanya telah terlambat. Ibu terus-menerus menelpon dan mencari putrinya. Menangis yang disertai dengan jeritan. Bajingan itu dengan sengaja mengangkat telepon. Lalu berbicara dengan suara mengejek. "Suamimu yang cacat sudah lama meninggal. Juga sudah saatnya kau juga mengikutinya." Melihat bajingan itu mengincar ibu, Lina mencoba untuk berdiri. Dia membawa batu di sampingnya. Kemudian langsung memukul bagian belakang kepala bajingan itu. Perilakunya jelas di luar kendali. Dia terus-menerus memukulnya dengan batu sampai bajingan itu mati. Tetapi ini tidak membuktikan pemerkosaan. Dia dinyatakan bersalah karena sengaja menyebabkan cedera yang mengakibatkan kematian. Karena baru berusia 18 tahun. Jadi dia dihukum 5 tahun penjara. Ibu tidak bisa menahan diri. Dia ingin kembali membawa putrinya. Bahkan ibu berlutut di depan hakim. Tapi adegan memilukan ini tidak membuat hakim mengubah keputusan. Ibu dan anak saling berpelukan. Dia menjadi tahanan nomor 2037. Memasuki penjara hampir sama dengan masuk neraka. Gadis berambut pendek yang temperamen terus memukulinya. Tetapi Lina tidak menjerit ataupun berteriak. Dua tahanan yang baik membantunya mengobatinya. Jika yang lain takut melakukan pekerjaan kotor, dia selalu bersemangat saat bekerja. Karena dia sempat mendengar, semakin keras bekerja, maka akan semakin banyak penghasilannya. Dia ingin mengirim uang untuk ibunya. Meski pekerjaan itu membuatnya kelelahan. Saat ini prioritas di pikirannya hanyalah uang. Tapi dia benar-benar naif. Lina langsung bertanya, "Kapankah kita menerima gajinya?" Sipir itu cukup pintar. Ketika kalian pertama kali masuk, kalian semua berbicara tentang gaji. Apakah itu pantas? Setelah mengetahui kebenarannya, sepanjang malam dia tidak bisa tidur. Dia khawatir hidup ibu akan sulit. Di bawah dorongan dari tahanan lainnya, suasana hatinya juga berangsur-angsur membaik. Dia mulai bekerja secara ekstrim. Berharap memiliki kesempatan agar hukumannya dikurangi. Setelah pergi ke penjara, ibu berdiam diri dulu di toilet. Mencoba berlatih berbicara dengan sangat keras. Dia ingin putrinya melihat kondisinya yang sangat baik. Kehidupan Lina sekarang cukup membaik. Tapi baru melihatnya air mata ibu masih mengalir. Ia tidak bisa menahan diri. "Terima kasih putriku. Akulah yang harus berterima kasih. Kenapa ibu berterima kasih kepadaku? Terima kasih telah menjadi putri dari ibu." Dia tidak bisa berpura-pura kuat lagi. Ibu dan anak perempuannya hanya dapat melihat satu sama lain melalui kaca. Setelah ibu kembali, Lina mendapat kabar mengejutkan. Dia mengandung anak si pemerkosa. Dia merasa jijik dan bahkan membenci dirinya sendiri. Lina kehilangan kendali dan bergegas menuju gerbang besar. Dia mati-matian berlari ke halaman. Lina tidak ingin membiarkan dirinya melahirkan darah bajingan itu. Akhirnya dia dikendalikan oleh tongkat listrik. Lalu diikat dan dibawa ke sebuah ruangan gelap. Tahanan tertua di sel yang sama adalah terpidana mati. Dia harus meminta saran padanya. Setelah menghampiri Lina, dia melihat bibirnya ungu. Di perutnya banyak goresan luka. Dia memeluknya dengan simpatik. Dan mulai saat ini dia akan menganggap Lina sebagai putrinya. Lina ingin aborsi. Tapi dia didakwa atas pembunuhan. Tidak ada bukti kekerasan seksual. Jadi hukum tidak mengizinkannya melakukan aborsi. Gadis berambut pendek menyeretnya ke sudut dinding. Dia ingin mengaborsinya sendirian. Untung tahanan lain mencegahnya. Keduanya dikurung di ruangan tertutup untuk berkelahi. Tapi setelah mandi, dia menemukan sepotong kaca di sudut. Lalu menyarankan Lina untuk menusuk perutnya sendiri. Dia merasa ragu. Gadis berambut pendek itu tidak tahan lagi. Dia ingin menusuk perutnya, tapi dihentikan oleh sipir. Kemudian ia terkurung di sel pribadi lagi.
Tahanan tertua mengatakan dia bisa meminta bantuan asosiasi wanita. Tapi ditolak, karena dia tidak ingin disakiti. Lina tidak ingin ibunya sedih karena ini. Jadi dia akan menunggu pengadilan kedua. Jika pengadilan kedua diubah menjadi kejahatan seksual, dengan begitu dia bisa melakukan aborsi yang sah. Karena Lina hamil, dia mendapatkan perawatan khusus di penjara. Dia tidak melakukan kerja keras yang kotor lagi. Semua tahanan di ruangan itu membantunya. Suatu waktu saat dia duduk, dia menulis surat untuk ibunya. Sang ibu khawatir jika putrinya tidak makan dengan baik dan tidur dengan nyaman. Setelah menerima surat dari putrinya, ibu menangis. Saat ini Lina merasakan sakit perut yang luar biasa. Sipir segera membawanya ke rumah sakit. Dia hamil 6 bulan, tapi perutnya tidak membesar. Mungkin karena ia menolak bayi ini, sehingga bayi tidak berkembang. Saat ini Lina berpikir bahwa kondisinya sangat rumit. Pengadilan kedua akhirnya tiba, tetapi hakim tidak mengubah penilaian. Masih mempertahankan keputusan awal, tapi dari segi derajat usia dan ekspresinya di penjara, mereka mengurangi hukuman 5 tahunnya menjadi 1 tahun penjara. Tapi anak itu harus dilahirkan. Semua rekannya sangat senang mengetahuinya. Kau bisa segera kembali untuk berkumpul kembali dengan keluarga. Mereka bahkan menantikan kelahiran bayi di dalam rahimnya. Mereka menyiapkan sepanci air panas, lalu membagi setiap pekerjaan. Mereka membantunya dalam hal-hal besar dan kecil. Bahkan ada yang menjahitkan pakaian bayi. Sipir juga sangat ramah. Sipir merasa simpatik padanya, sering membelikan nasi ketan favorit untuknya. Tapi wajahnya selalu murung. Setiap hari dia berpura-pura sakit, kemudian pergi ke klinik untuk mendapatkan obat penghilang rasa sakit. Namun dia tidak meminumnya, tetapi menyimpannya di dalam toples. Sampai Lina merasakan bahwa ia akan melahirkan. Dia mengambil semua obat penghilang rasa sakit yang telah disimpannya. Lina langsung meminum semuanya, sampai dia pingsan. Saat semua orang kembali ke kamar, mereka segera memanggil sipir untuk mendapatkan bantuan. Meskipun sudah dibawa ke ruang operasi, tapi pada dasarnya tidak ada kekuatan untuk melahirkan. Dia harus bekerja keras. Itu akan menjadi sangat berbahaya. Apa yang dia lakukan? Kau mencoba untuk membunuh anakmu sendiri. Lina tidak ingin melahirkan bayi ini, karena ia merasa sisa hidupnya hanya akan dipenuhi dosa ketika ia melahirkannya. Saat ini anak dalam kandungannya mati, tapi dia sendiri juga dalam bahaya. Setelah menerima kabar buruk, sang ibu segera datang ke rumah sakit. Melihat putrinya terbaring di ranjang rumah sakit, dia selalu berdiri di sisinya. Namun sekarang Lina telah meninggal. Ibu dengan lembut mengusap kepala putrinya. Sampai kehidupan selanjutnya, kau harus hidup seperti seorang anak berusia 7 tahun. Kau juga harus hidup seperti gadis 15 tahun. Tapi dia masih tenggelam di taman bunga. Itulah dunia yang dia impikan. Ingin memiliki orang tua yang lengkap di sampingnya. Semua teman satu sel di penjara sangat sedih mengetahui semua ini. Lina menuliskan surat terima kasih atas perhatian mereka. Meski orang-orang di penjara dianggap jahat, di luar penjara juga tidak yakin bahwa semua orang baik. Yang tampaknya ganas, mungkin menyembunyikan hati yang lembut. Jadi jangan menilai orang dari penampilan. Komunikasi dengan orang lain adalah cara yang paling baik. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.